Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Yusuf Tech Channel. Kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial ya. Bagaimana caranya kita men-setting sebuah router boot MikroTik ke mode bridge. Jadi fungsi mode bridge di sini adalah agar kita tidak perlu men-setting IP address di setiap port MikroTik ya. Jadi kita hanya perlu men-setting satu kali IP address, lalu IP address tersebut kita bridge ke semua port. Nah, jadi IP address ini akan menjadi satu segmen tuh di port 2, 3 dan 4 itu nanti akan menjadi satu jaringan lokal karena kita bridge. Oke, bagaimana caranya? Simak terus video ini sampai selesai. Pertama-tama kita buka dulu software MikroTiknya, atau untuk meremote MikroTiknya ini menggunakan Winbox. Jika kalian belum download, kalian bisa download terlebih dahulu di Google. Oke. Kemudian di sini saya terdeteksi ya, saya memakai router boot MikroTik Airbase 9412ND. Di sini karena MikroTik ini masih baru ya, jadi kita pilih yang MAC address, masuk menggunakan MAC address. Untuk login di sini sudah default ya, admin ya. Untuk passwordnya kalau masih baru itu biasanya dikosongkan, jadi tidak usah diisi, langsung aja connect kalau udah seperti ini. Nah, di sini ada sebuah menu. Ini buat setting password di page login yang tadi tuh. Kan tadi passwordnya kosong. Kita bisa setting passwordnya di sini. Kita lewatkan saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada interface. Di sini kita mempunyai 4 interface ya kalau di Airbase 941 itu. Yang pertama ada Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4. Kalau kalian baru pertama kali menyeting MikroTik atau meremote, jangan tancapkan kabel UTP-nya ke port 1 di MikroTik, karena nanti Winbox tidak bisa mendeteksi router boot teman-teman. Jadi tancapkan kabel UTP, terserah, yang penting jangan di port 1, entah itu mau di port 2, 3 atau 4, bebas. Kemudian sebagai penanda kita di sini tambahkan saja ya namanya, misalnya dari ISP atau dari internet. Nah, port 1 ini atau address 1 ini nih yang akan kita gunakan sebagai sumber internet atau istilahnya WAN-nya. Kita apply. Di sini namanya sudah berubah ya. Jadi address 1 underscore internet. Kemudian address 2 kita tambahkan lagi namanya. Misalnya address 2 ini kan yang saya hubungkan ke komputer. Jadi kita tulis saja di sini komputer agar memudahkan kita manajemen interface-nya. Sebenarnya kalau ini nggak diubah pun nggak apa-apa ya. Ini sebagai sebagai penanda saja agar kita lebih gampang untuk mengatur-ngaturnya. Kemudian jika sudah, kita masuk ke bagian IP, lalu kita ke DHCP client ya. Nah, DHCP client ini fungsinya untuk apa? DHCP client ini fungsinya untuk memberikan atau MikroTik ini akan meminta ke modem utama IP address untuk dijadikan jalur sumber internet ya. Di sini ada use peer DNS, ada use peer NTP, add default route, yes aja. Defaultnya kita biarkan seperti ini, lalu kita apply.
Nah, kalau status di sini sudah bound, ya, kalau status di sini sudah bound, itu tandanya router boot MikroTik telah menerima IP address dari modem atau router utama yang dari ISP itu. Oh ya, sebelum men-setting ini kalian tancapkan dulu ya kabel UTP yang udah ada koneksi internetnya dari modem utama ke Ether 1 pada router boot MikroTik. Tancapkan di situ. Sebenarnya nggak ditancapkan dulu juga tidak apa-apa. Kalian men-setting dulu, di apply, lalu oke, baru kalian tancapkan, itu juga bisa seperti itu. Kita dapat IP di sini tadi, IP-nya (192.168.0.139/24) itu subnetnya. Kemudian agar router tersebut mendapatkan akses internet, kita perlu men-setting di bagian firewall-nya. Firewall-nya kita pilih ke NAT, lalu kita klik tanda plus di sini. Chain-nya kita pilih srcNAT, biarkan. Lalu out interface-nya kita pilih Ether 1 internet. Ya, Ether 1. Kemudian action-nya kita pilih masquerade, ya. Kita pilih yang ini, lalu kita apply. Oke, di sini sudah. Nah, sekarang kita ping dulu ya. Ping. Kita masuk ke terminal. Oh ya, sini saya new password, kita setting dulu saja deh. Misalnya oke. Kita akan melakukan tes ping ya dari MikroTik ke internet. Apakah MikroTik ini sudah mendapatkan akses internet? Caranya kita ketik perintah ping. Terserah ya, mau pakai DNS atau domainnya terserah. Misalnya kalau kita DNS Google misalkan 8888. Nah, kalau seperti ini tampilannya, itu tandanya MikroTik kalian sudah berhasil terhubung ke internet, ya. Atau kalian juga bisa ping yang lain, misalnya ping youtube.com. Nah, jika seperti ini, itu tandanya sudah dapat akses internet ya. Sekarang kita tinggal memberikan internet ke port 2, 3, dan port 4. Oke. Pertama, kita ke bridge karena kita akan men-settingnya sebagai bridge. Di sini bridge-nya kita tambahkan terlebih dahulu. Ini terserah namanya apaan. Kalian bisa ganti sesuai keinginan kalian, tapi di sini saya akan menggunakan defaultnya ya. Kemudian di STP protokol mode kita pilih non saja. Lalu kita apply. Di sini sudah terbuat satu bridge dengan nama bridge 1. Lalu selanjutnya kita pindah ke port, bagian port, lalu klik logo plus ini. Nah, di sini kita atur port mana saja yang akan kita bridge, ya. Misalnya saya akan membridge port 2. Oke, ini sudah ditambahkan. Kemudian port 3 dan port 4, header 4. Atau kalau kalian menggunakan WLAN bawaan dari MikroTik, ini bagi yang RB941 dia sudah terintegrasi wireless ya.
wireless AP access point, kan bisa tambahkan nih di sini WLAN 1 agar IP-nya terbridge ke 2, 3, dan 4 dan menjadi satu jaringan dengan LAN ya, dengan port UTP-nya. Ini sudah kita bridge. Oh iya, atau kalau langsung di AL juga bisa di sini. AL, nanti semua port akan bridge secara otomatis. Setelah seperti ini, kita bisa close. Di sini kita bisa lihat kita belum mendapatkan akses internet karena yang tadi kita ping itu hanya sebatas dari routernya saja, dari routernya ke internet, belum dari end device ke internet ya. Untuk itu kita perlu men-setting IP untuk di end device-nya atau di perangkat kita seperti laptop, PC, atau yang lainnya agar bisa terhubung ke internet. Caranya kita ke addresses, kemudian di sini ada address list. Di sini yang sudah ada list IP-nya baru address 1 internet ya, yang tadi kita minta ke modem. Kita tambahkan ya di sini untuk IP perangkat. Kita misalnya ingin menambahkan IP misalnya 172 165 140 1/24 ya, tambahin ini subnet untuk subnetnya. Kemudian kita di sini interface-nya kita ganti ya ke bridge 1, kemudian kita apply. Nah, maka di network ini akan secara otomatis memberikan gateway-nya sendiri. Nanti kita oke. Nah, di sini sudah muncul list address kedua, yaitu di sini list address untuk mikrotik ke modem, kemudian ini untuk mikrotik ke perangkat yang ada di bawahnya, klien mikrotiknya lah istilahnya seperti itu. Oke. Di sini kita masih bisa lihat kita belum mendapatkan akses internet karena kita belum mengaktifkan DHCP server. Nantinya mikrotik ini akan memberikan IP address kepada klien-kliennya agar bisa terhubung ke internet. Ya. Pertama kita di sini masuk ke DHCP server ya, tadi DHCP server, lalu kita ke DHCP setup. Interface-nya kita pilih di bridge ya, agar semua portnya bisa langsung satu IP. Next, ini kita next saja. Defaultnya next saja. Ini juga kalau kalian mau atur bisa diatur, kalau tidak juga bisa dilewatkan. Sini saya akan lewatkan saja. DNS-nya default juga nggak apa-apa, atau kalau kalian mau setting DNS-nya, sini saya akan setting DNS saja. Kita akan setting DNS. Sini misalnya Google ya, 8.8.8 8.8.4.4. Kemudian untuk DNS Cloudflare 1.1.1.1 tambahkan lagi yang kedua karena X1. Kalau remote kita centang aja, ini berfungsi agar mikrotik kita dapat di remote. IPv6. Oh, salah, maaf. Oke, kita balik lagi, bridge, next, DNS-nya kita ganti ya, 8.8.4.4 1.1.1.0.0.1. Kalau mau default saja juga tidak apa-apa. Kita langsung klik next. Nah, ini waktu ya pembaruan alamat IP. Time-nya misalnya saya isi di sini setiap 5 jam sekali saja. Nah, next. Setup has complete successful. Settingan sudah berhasil dikonfigurasi. Di sini sudah ya DHCP-nya.
nyalakan. Kita tinggal tunggu saja. Firewall sudah kita setting. Oke, sudah. Klien sudah bound. Addressesnya juga sudah. Kita cek ya. Oh ya, sebelumnya kita reboot terlebih dahulu router kita. Masuk ke sistem lalu pilih reboot agar router merestart konfigurasi untuk konfigurasi yang baru. Kita tunggu. Oke, dia routernya sedang merestart ya. Tunggu saja. Nah, di sini kan sudah tertulis tuh IP address-nya 172.165.140.1. Nah, karena kita di sini sudah men-setting IP address-nya, maka kita sekarang login menggunakan IP address. Ya, kita klik di bagian IP-nya. Lalu passwordnya, tadi kan saya sudah setting tuh. Jadi otomatis di sini saya harus mengisi passwordnya. Kalau sudah, kita klik connect. Oh, bentar. Oh. Oke. Oke ya, di sini kita bisa lihat kita sudah mendapatkan akses internet ya. Dan di sini juga sudah berjalan bridge ya. Di sini paketnya sudah berjalan, TXRX-nya sudah berjalan, internetnya juga sudah berjalan, di komputernya juga sudah berjalan. Ini transfer datanya ya. Nah, sekarang kita bisa coba speed test. Nah, sudah bisa ya. Di sini kita sudah bisa terkoneksi ke internet. Sudah bisa, sudah jalan, pingnya 2, oke. Sudah jalan, bagus. Kita akan mengecek apakah ada paket yang hilang. Oke ya, di sini bagus. Tidak ada paket yang hilang. Kita bisa lihat kita sudah terhubung ke internet, artinya settingan kita sudah berhasil. Dan kalian kalau juga pengen mencolokkan ya, mencolok perangkat baru menggunakan kabel UTP, bisa langsung dicolok di port selanjutnya, bisa port 3 atau port 4. Itu tidak perlu disetting IP lagi karena kita sudah membridge port 2, 3, dan 4 ke dalam satu IP address. Jadi IP ini, jadi port 2, 3, dan 4 itu sudah menjadi local area network. Jadi dia sudah dalam satu jaringan, satu IP, satu segmen IP. Oke, mungkin itu saja ya tutorial yang dapat saya bagikan. Semoga tutorial saya ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.